Memang kalau kita ngelihat daripada net profit-nya di semester pertama 2021 itu ada kenaikan yang signifikan juga yaitu 95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Welcome to Superstock. Di episode kali ini kita akan membahas perusahaan Integra Indo Cabinet yang merupakan perusahaan manufaktur kayu terbesar di Indonesia. Perusahaan dengan kode emiten Wood ini layak diperbincangkan di Superstock. Mengapa? Langsung saja kita tanya Rizkia Darmawan dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Hai Dharma. Halo Mbak Al. Nah, penasaran nih, untuk pertama kalinya di Superstock kita akan membahas perusahaan manufaktur kayu nih. Sebenarnya apa sih yang membuat emiten Wood ini spesial sekali? Iya, memang Wood ini sedang menarik dan juga cukup layak untuk dipantau ya, Mbak Al ya. Karena kalau kita lihat dari performa first half 2021-nya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga di-drive atau digerakkan oleh yang pertama, memang dari sejak tahun 2020 itu Wood itu fokus ke pangsa ekspor terutama untuk Amerika ya. Dan ini memang untuk produk-produk turunan daripada kayunya. Kemudian yang kedua itu juga ada kita lihat bahwa dengan adanya trade war antara US dan China, demand daripada produk kayu itu naik cukup signifikan dari US. Dan akhirnya salah satu emiten yang memang dapat memonetize hal ini yaitu Integra Indo Cabinet atau yang kita namakan Wood gitu. Oke, jadi ternyata memang ada strategi fokus dan juga ada opportunity yang bisa dieksplor oleh Integra Indo Cabinet ini ya. Betul. Oke, kita bahas satu persatu ya, Mak ya. Ya. Sebelum kita mengulik lebih jauh lagi perkembangan performa dari kinerja Wood, mungkin sahabat Mirai Aset masih belum familiar nih dengan perusahaan Integra Indo Cabinet ini. Bisa diceritakan sedikit background company-nya? Ya, jadi tadi kalau sudah sempat di-mention ya, memang Wood ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang terbesar untuk manufacturing kayu. Kalau kita lihat dari segi bisnisnya atau model bisnisnya, memang Integra ini juga dia vertically integrated atau terintegrasi secara vertikal. Dalam arti yang pertama dia punya konsesi hutan, kemudian yang kedua dia juga dari konsesi hutan itu punya beberapa produk turunan. Oke. Contohnya produk turunannya yang pertama adalah itu ada building components-nya, kemudian diturunkan lagi itu juga ada furniture dan juga home decoration. Gitu. Oke, jadi saling melengkapi ya dari hulu ke hilir ya. Betul, seperti dari itu hulu ya. ke hilir, Oke. iya. Nah, tapi bisa kita lihat seperti apa sih produk-produk yang dikembangkan oleh Integra Indo Cabinet ini? Ya, sebelum kita masuk ke produknya secara spesifik, mungkin sahabat Mirai Aset perlu mengetahui juga secara vertical integration apa yang dimiliki oleh Integra Indo Cabinet. Nah, jadi yang pertama dari segi hulunya, Integra ini memiliki konsesi hutan seluas 163.000 hektar, di mana 163.000 ini memiliki kapasitas produksi yaitu 90.000 meter kubik, itu untuk log kayu. Nah, kemudian dari situ, Integra ini juga memiliki 4 production facilities yang berlokasi di Lamongan dan juga Sidoarjo. Dan dari 4 fasilitas produksi ini, mereka memproduksi ada 2, yaitu furniture dan juga building components. Dan kalau kita lihat dari utilisasi production capacity-nya, itu untuk building components sudah mencapai 68%, sedangkan untuk furniture sudah ada di 48%. Di awal discussion kita, tadi di-mention kalau Wood ini memiliki growing story dengan memiliki strategi fokus untuk pasar ekspor terutama di Amerika. Apa tuh faktor yang mendukung hal tersebut? Iya, yang seperti kita ketahui ya, memang kan ada tension ataupun trade war antara US dan juga China ya. Nah, di tahun 2020 ini, kemudian efek daripada ini adalah adanya pent-up demand atau kenaikan demand sebesar 96% di tahun 2020, terutama untuk produk yang turunan daripada kayu. Oke, jadi US memiliki kenaikan demand ya, opportunity untuk Wood bisa dieksplor tuh ya. Betul, dari US-nya ada kenaikan. Nah, kemudian untuk Wood-nya sendiri,
Artinya karena memang seperti yang tadi kita sudah bahas, dia punya konsensus sendiri, terus kemudian juga produksi, which is yang kita bisa bilang dengan vertical integration-nya tadi itu, artinya demand daripada US ini yang mengalami kenaikan bisa ditangkap oleh Integra. Dan menariknya, ekspor daripada wood ini terutama untuk furniturnya atau building components-nya ini juga sudah ditangkap oleh US, perusahaan-perusahaan besarnya juga. Contohnya seperti apa? Seperti Hampton Lumber, kemudian juga ada Costco dan juga Target. Nah, berarti kan adanya pasar ekspor ini menjadi tambahan market share nih ya. Bagaimana kinerja Wood sejauh ini di semester pertama 2021? Ya, jadi memang kalau kita melihat daripada kinerja keuangannya di tahun 2021 untuk semester pertamanya, kita melihat strong improvement. Kita mungkin bisa bahas dari segi top line-nya dulu ya. Untuk revenue-nya itu naik secara tahunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu di 92%. Nah, kemudian kalau kita bahas mengenai dengan market share-nya yang tadinya di 12,8%, itu ada di tahun 2018. Kemudian di 2020 sekarang sudah naik sekitar di kisaran 14%. Which is di drive juga itu tadi dengan adanya pent-up demand daripada US ya. Oke, nah potential growth-nya Wood sendiri ini ke depannya seperti apa? Di awal kita sempat bahas bahwa ada kenaikan demand daripada produk-produk furnitur kayu dari US. Nah, di figure ini kita bisa melihat bahwa export value dari Cina itu menurun sebesar 37,4% dengan compound annual growth rate-nya, di mana dari Indonesia itu ada mengalami kenaikan 12,4%, dan hal inilah yang menjadi salah satu driver kenaikan daripada revenue tadi. Nah, kemudian di figure ini kita juga bisa melihat bahwa kenaikan daripada market share untuk export value produk furnitur kayu ke US di Indonesia sendiri itu sudah juga mengalami kenaikan. Di tahun 2018 ada di angka 12%-an, kemudian di 2020 ada di angka 14%. Kenaikan market share memang terefleksi ke dalam revenue, tapi apakah hal ini juga terefleksi ke dalam net profit? Oh ya, tentu. Memang kalau kita ngelihat daripada net profitnya di semester pertama 2021 itu ada kenaikan yang signifikan juga, yaitu 95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan banyaknya growth factor dan juga opportunity yang terus berkelanjutan dari adanya perang dagang antara Amerika dan China, bagaimana nih kira-kira strategi dan potensi Wood ke depannya? Kalau kita lihat dari figure ini mengenai data makro Indonesia, mengenai ekspor produk-produk yang terkait dengan kayu di tahun 2021, dari data bulan ke-7 tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu juga sudah mengalami kenaikan dari segi kuantitasnya, yaitu 10%. Kemudian untuk value-nya ini juga naik sebesar 18,8%. Dan kalau kita lihat dari data historical, itu setiap tahunnya ada kenaikan di kuartal keempat untuk produk-produk kayu dari Amerika. Adakah sharing insight lainnya yang perlu diketahui oleh sahabat Mirai Asset? Ya, jadi mungkin sahabat Mirai Asset juga perlu mengetahui bahwa di awal bulan Oktober kemarin dari manajemen juga mengeluarkan satu statement guidance baru, di mana yang tadinya untuk revenue-nya itu bertumbuh secara tahunan untuk full year-nya ya di 25% atau angkanya 3,7 triliun, sekarang menjadi 50% secara year on year di angka 4,5 triliun. Oke, jadi ada adjustment untuk terkait target full year ya? Betul. Oke, sebenarnya ini optimis sekali ya untuk angka 50% ya? Nah, memang kalau kita lihat dari latest release yang dikeluarkan oleh Integra di bulan ke-9 2021 itu Integra sudah memiliki sales order sebesar 4,5 triliun. Dan ini terrecognize ke dalam revenue yaitu 3,4 triliun. Kalau kita kaitkan dengan tadi guidance daripada perusahaan yang ingin menargetkan 50% kenaikan atau di angka 4,5 triliun, ini kita bisa katakan mungkin ke depannya untuk full year-nya actual result-nya akan outperform the guidance gitu. Oke, sekarang waktunya kita berbicara tentang valuasi yang sebenarnya kalau kita lihat performa saham Wood ini harganya sudah mencatatkan kenaikan secara year to date. Nah, masih adakah potential upside ke depannya?
Kalau kita membicarakan valuasi, Wood ini sekarang diperdagangkan di PE sebesar 12 kali. Di mana ini dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya, itu memiliki standar deviasi masih di bawah 0,6 kali. Dan kedepannya kalau kita melihat adanya tadi potensi yang dari pertama US dan China trade war, terus kemudian juga kita melihat bahwa kedepannya ada kenaikan tren di fourth Q, dan juga guidance daripada perusahaan yang mana optimis untuk menaikkan Target tadi, yaitu kita bisa melihat adanya mungkin potensial upside dari saham Wood ini gitu. Penting juga untuk sahabat Mirai Aset mengetahui resiko-resiko nih. Adakah kemungkinan yang bisa diantisipasi oleh para sahabat Mirai Aset? Nah, sahabat Mirai Aset memang juga harus memperhatikan beberapa resiko terkait dengan emiten Wood ini. Yang pertama, itu ada resiko terkait dengan kebijakan. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan adanya kenaikan daripada shipping cost yang mungkin akan berdampak kepada kinerja emiten Wood ini. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memperhatikan adanya ketergantungan demand daripada US. Oke, baik Dharma. Terima kasih ya atas analisa saham Integra Indo Kabinet ini. Sama-sama, Mbak Al. Berbagai growth factor ternyata dimiliki oleh perusahaan Integra Indo Kabinet. Apakah saham Superstock pilihan kali ini, yaitu emiten dengan kode Wood, layak untuk Anda investasikan? Sampai jumpa di Superstock selanjutnya, dan happy cuan! Happy cuan!